Selamat siang pemirsa, selama 15 menit ke depan, Anda masih bersama Nadia Salsabila Putri, dari Studio Raja Wali TV Bandung, mengabarkan berita terbaru, aktual, tajam dan terpercaya. Anggota MPR RI dari Partai Golkar, Dr. Haji Dadang M. Nasir Sarjana Hukum, SIPM IPOL, Rabu siang 22 April, menggelar sosialisasi 4 pilar MPR RI, yang dilaksanakan di Balerium Baranang Siang, Jalan Laswi Ciparai Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti peserta dari berbagai unsur elemen mahasiswa sekolah tinggi dan komunitas pemuda, dengan narasumber salah seorang advokat kenamaan, Syahrial SH. Alhamdulillah hari ini kita menjalankan tugas kenegaraan selaku anggota MPR, di mana kita kumpul dengan komunitas mahasiswa dan pemuda terkait sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tentu ternyata tadi masih ada debatable pemahaman kaum milenial terhadap pilar-pilar yang 4 ini. Di mana ada kritikan, tentu saya bilang boleh kritik tapi dengan konstruktif tentang negara demokrasi yang kebablasan ternyata disadari oleh mahasiswa. Kita bentuk negara demokrasi tapi sangat liberal. Dan itulah yang harus diupayakan oleh para panding father, para negarawan yang ada di pucuk pimpinan para pimpinan partai untuk terus bagaimana sinergitas kebersamaan di tengah-tengah kebinekaan itu, supaya memberikan contoh kepada generasi muda bagaimana disiplin nasional, terutama tentang pengamanan aset-aset negara, pengamanan bagaimana keuangan negara harus fokus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini korupsi di mana-mana, terutama juga disoroti korupsi yang terjadi di Pertamina yang menipu rakyat. Pertalite, Pertamax itu hanya dibedakan warna, sementara rakyat memberi Pertamax itu ribuan triliun kalau dihitung kerugian negara dan masyarakat. Berikutnya pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan sebesar itu kalau kepentingan kesejahteraan rakyat itu juga belum terjadi. Makanya inilah diperlukan kekuatan dari pimpinan terutama presiden untuk terus bagaimana penanganan profesionalisme terhadap kekayaan alam negara yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Dimana saat ini perang dagang sedang terjadi besar-besaran secara global, China dan Amerika. Indonesia itu di mana posisinya? Ini sedang diupayakan supaya Indonesia tetap stabil. Di mana tadi saya sampaikan bahwa dari asta-citanya Pak Presiden Prabowo itu ada 2 hal yang jadi titik tekan. Pertama, kemandirian energi, dan kedua, kemandirian pangan. Kita harus men-stop, harus menghentikan impor-impor yang di dalam negeri bisa dibuat. Yang di dalam negeri ada potensi untuk dikembangkan. Kenapa masih impor? Beras impor, jagung impor, tepung impor, ikan tepungnya impor. Terjadi paradoksi, Cina ngambil ikan di laut kita, dijual juga ke kita, garam impor. Nah inilah yang paradoksi terhadap posisi 4 pilar, bagaimana cinta tanah air, NKRI harga mati, ini warga harus didorong supaya betul-betul cinta produk dalam negeri, terutama bagaimana men-stop impor beras. Masa masih impor terus? Stop. Nggak ada, dijamin tidak ada kelaparan di Indonesia manakala impor beras di stop. Dan diminta geser posisi Bulog dari badan usaha menjadi badan urusan. Ini yang sedang diperjuangkan di Komisi 4. Bulog dijadikan badan urusan, bukan badan usaha. Kalau badan usaha dia cari fee. Kalau tidak ada modal, pinjam ke perbankan dan pakai bahan komersial. Tentunya Bulog jadi banyak utang. Tapi kalau badan urusan, itu kebijakannya langsung dari presiden. Bulog ditangani di bawah presiden langsung sebagai urusan.
untuk logistik nasional. Itu. Sampai arahnya ke sana karena saya posisinya di Komisi 4. Dan ini teman-teman mahasiswa sangat respon bagaimana pemahaman 4 pilar dengan kekinian. Renewal. Pancasila-nya tetap itu 5 dasar, tapi renewal pelaksanaannya harus seperti apa di zaman sekarang. Kita jangan sampai korban daripada tekanan budaya luar, tekanan ekonomi luar. Jadi di Indonesia sekarang di medan tempur perang peradaban, budaya, ekonomi, itu teknologi. Ini perang dijadikan pasar. Oleh karena ayo kita sama-sama dengan seluruh elemen bangsa bagaimana kita kuat di bidang pangan, kuat di bidang energi. Nah di Komisi 4 ada 2 hal, energi yang terbarukan dari aren. Aren itu ada etanolnya, bioetanol dari lahangnya, dari niranya, itu bisa dijadikan energi terbarukan. Di samping itu ada bapedanya, ada acikawungna, itu clear daripada katakan daripada zat-zat yang tidak menguntungkan untuk tubuh, tapi justru sebaliknya sangat menguntungkan bagi tubuh sehat. Gulanya, gula merah itu setara dengan manisnya kurma, gula kurma, karena satu jenis dengan pohon kurma. Belum cangkalengnya, itu bagaimana cangkaleng itu bisa mensuplai terhadap lendir persendian. Itu luar biasa dari aren ini. Makanya kenapa perkebunan Nusantara 8 acak-acakan jadikan kebun aren. Perhutani ada program, jadikan juga kebun sukun. Jadi kita aneka ragam tanaman yang ada di berbasis kehutanan, agroforestry. Di hutan itu dicipta ada aren, ada sukun, ada kopi, ada nangka, ada kacang saca ici, rambatan tumbuhan kacang yang berbasis hutan, tidak berbasis padi-padian atau biji-bijian jagung, itu rusak hutan. Makanya kita ke depan bagusnya untuk jaga alam, leuweung hejo rakyat hejo, leuweung rusak rakyat balangsa. Ini harus sinergitas antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Inilah konsep yang harus kita kembangkan dengan Sabilullah untuk negeri. Ini kita sosialisasikan, aplikasikan bagaimana wawasan terhadap 4 pilar kebangsaan dikaitkan dengan aplikasi lapangan. Sekarang di mana posisi perhutani, di mana posisi kehutanan, di mana posisi Nusantara 8. Ini sebenarnya acak-acakan. Mari kita perbaiki bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Arbim Rajawaliya di TV Bandung melaporkan.